Yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Shalom Bapak dan saudara-saudari sekalian, Tuhan Yesus kasihi. Dengan pembacaan ini saya mengambil tema saudara sepenanggungan dalam Kristus. Sebelum mengawali akan bagian firman Tuhan ini, ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah kita sudah sepenanggungan dengan saudara kita dalam Kristus? Yang kedua, apakah Anda sudah mengasihi saudaramu dengan tulus? Bapak dan saudara-saudari sekalian, Paulus menulis surat Filemon ini waktu ia masih dalam penjara. Alasan surat ini ditulis dengan tujuan utama, yakni Paulus memohon kepada Filemon atas nama Onesimus supaya ia mau menerima Onesimus dan berdamai dengannya. Karena sejak awal Onesimus sudah bekerja dengan Filemon sebagai hamba, tetapi karena ada sesuatu yang hilang dari rumahnya, sehingga Onesimus diusir dari rumah tersebut. Bapak dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus sendiri yang mengajukan permohonan ini kepada Filemon. Pada ayatnya yang ke-8, di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Di bawah Kristus, para rasul mempunyai kuasa besar atas hamba-hamba Tuhan dan juga atas anggota-anggota jemaat. Hal ini mestinya dipertimbangkan oleh Filemon, karena ini adalah perkara yang ada dalam kesenangan Rasul Paulus itu sendiri. Dengan mengesampingkan kewenangan yang dia sudah pakai, Rasul Paulus memilih mengajukan permohonannya kepada Filemon. Pada ayatnya yang ke-9, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Yang Paulus lakukan di sini ialah ia menunjukkan dirinya sebagai seorang rasul yang memohon kepada Filemon untuk menerima kembali Onesimus. Karena saat Paulus memohon kepada Filemon untuk berusaha mengembalikan Onesimus bekerja dengan Filemon, ia sedang ditahan dalam penjara. Dalam hal ini, ketika seseorang menuntut penghormatan dan juga permohonan kepada orang-orang yang berumur, apakah harus dalam hal-hal yang pantas? Kita tahu bersama bahwa permintaan dari seorang rasul yang sudah rentan umurnya dan sedang menderita bagi Kristus dan Injilnya harus dipertimbangkan. Jika kamu mau melakukan apa saja bagi seorang tahanan yang malang dan rentan, supaya ia terhimpun dalam penjara dan membuat rantai itu terputus agar ia meminta kabulkanlah permohonannya. Bapak dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dengan berbuat demikian, kamu sudah memberikan penghormatan kepada Kristus dalam diri hambanya yang renta dan menderita, yang tidak diragukan dan juga dipandangnya sebagai sesuatu yang dilakukan terhadap dirinya sendiri. Dalam hal ini, walaupun Onesimus sudah bertobat dan menjadi saudara kekasih dari Filemon, tetapi dia masih berhutang atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan sejak awal. Ini merupakan bagian dari sebuah proses untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ia harus bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan hal itu. Paulus berbuat seperti ini, Paulus mengerjakan seperti ini karena kasih sayangnya yang sangat dalam terhadap Onesimus itu sendiri. Bapak dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus secara tegas mau memberitahukan kepada Filemon bahwa terima Onesimus kembali, tetapi bukan lagi sebagai hamba yang sejak awal, tetapi sebagai saudaramu sendiri, yaitu saudara dalam Kristus. Hal ini mungkin bagi Filemon sangat berat, tetapi dengan alasan-alasan kuat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Filemon, berdasarkan hubungan yang dekat yang ia dapatkan dalam penjara tersebut. Dahulu kita tahu bahwa memang Onesimus tidak berguna lagi bagi Filemon karena ia sudah melakukan kesalahan. Tetapi ketika ia menerima dia kembali sebagai saudaranya, maka itu sangatlah berguna bagi Filemon. Bukan hanya bagi Filemon, tetapi juga bagi Paulus itu sendiri.
dan yang tidak menyecam. Demikian pula seharusnya kita sesama manusia harus berbuat demikian. Dengan lembutnya Paulus berbicara di sini bukan berarti Onesimus kecil atau Rasul Paulus yang lebih besar yang harus patutnya dihargai, tetapi bagaimana Paulus merendahkan dirinya untuk bagaimana Filemon menerima Onesimus kembali sebagai saudara dalam Kristus, bukan lagi sebagai hamba yang dulu, tetapi sebagai saudara dalam Kristus yang sekarang. Paulus memohon kepada Filemon berdasarkan kasih sayangnya yang dalam terhadap Onesimus, sehingga dari hal itu Filemon dengan hatinya yang luluh dan penuh kasih mau menerima Onesimus kembali, bukan lagi sebagai hamba tetapi saudara dalam Kristus. Ia berusaha seperti Allah yang dimana panjang sabar, tidak menyimpan dendam, suka mengampuni dan memberi pengampunan kepada orang lain. Bapak dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam menyongsong akan masa Natal ini, apakah kita juga sudah siap untuk saling memaafkan satu dengan yang lain, sebagai saudara yang jauh ataupun sebagai saudara kandung kita sendiri? Apakah kita juga sudah berdamai dengan diri sendiri untuk menyambut akan kelahiran Sang Juru Selamat kita? Ketika kita mau menyambut sampai Natal, apakah hati kita harus terus membenci, terus mendendam, atau kita harus terus dalam hal-hal yang terpuruk? Tanpa kita sadari, seringkali kita memiliki cara pandang yang berbeda, yang sudah menghakimi orang lain, yang sesungguhnya orang tersebut telah bertobat, namun karena atas penghakiman kita, maka ia terpukul dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Di mata Sang Pencipta, semua manusia itu sama. Tidak ada yang lebih sempurna daripada yang lainnya. Oleh karena itu, jangan biarkan pemikiran-pemikiran kita yang buruk terhadap orang lain menghalangi akan kasih kita yang besar dan kepedulian kita yang besar kepada sesama kita. Tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita mementingkan kepentingan banyak orang. Hidup dalam sebuah komunitas Kristen harus saling membantu, harus saling menolong, harus saling berbagi, dan juga harus saling menghargai satu dengan yang lainnya agar kasih Kristus terus terjadi. Bapak dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dari firman Tuhan yang kita belajar bersama dan berefleksi bersama, kita dapat petik beberapa bagian untuk bisa berefleksi dalam kehidupan kita hari ini. Yang pertama, hiduplah dengan penuh kasih. Dalam kehidupan kita yang sekarang ini, dengan semakin canggihnya dunia, sehingga kita lebih fokus pada hal-hal yang membuat kesenangan akan diri kita sendiri, tanpa kita harus melihat orang lain dan memperhatikan akan sesama kita yang sedang sangat-sangat membutuhkan bantuan kepada kita. Justru dari hal-hal inilah kasih yang kita miliki dengan sendirinya akan pudar. Bukan hanya pudar tetapi juga akan hilang. Kita tidak mau menolong orang lain, kita lebih fokus pada diri kita sendiri. Allah mengajarkan kepada kita bahwa hidup harus saling mengasihi, saling tolong-menolong, saling membantu, dan juga sebagainya. Hal-hal tersebut ketika kita sudah melakukan itu, maka kita sudah mencerminkan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, persaudaraan rohani yang terus dijaga. Di antara semua orang yang sungguh-sungguh percaya, meskipun seringkali kita dibedakan dari hal-hal lahiriah, tetapi kita semua adalah anak-anak dari Sang Pencipta yang sama. Kita semua berhak mendapatkan segala keistimewaan dan juga keuntungan rohani yang sama. Harus mencintai dan juga melakukan semua pekerjaan baik antara sesama saudara, meskipun berbeda suku, etnis, ras, dan juga budaya. Yang ketiga, menjaga persekutuan yang baik. Walaupun dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering dikucilkan oleh orang lain, tetapi dari hal-hal itu kita jangan takut, kita jangan menghindar, tapi terus membangun persekutuan yang baik dengan sesama dan juga dengan Allah. Karena dalam persekutuan yang baik itulah persatuan dan kekeluargaan dalam Allah terjalin dengan baik. Apa yang Kristus sudah buat terlebih dahulu, itu yang harus kita ikuti, teladani, dan lakukan itu. Bapak dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, lagu Natal telah dinyanyikan setiap hari
Tetapi apakah kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri atau belum? Berdamai dengan diri sendiri itu yang terutama, baru berdamai dengan orang lain, dengan saudara dan juga sesama kita. Kita terus saja memendam diri kita sendiri, mendendam saudara-saudari kita hanya karena hal sepele. Namun hal itu terus kita dendamkan tanpa harus kita selesaikan. Tinggal hitung hari saja kita sudah merayakan Natal bersama. Mari kita membela diri. Apakah kita harus terus ada dalam keadaan seperti ini? Kita harus menyelesaikan semuanya ini sebelum kita menyambut sampai Natal. Karena Kristus datang bukan hanya untuk orang benar, tetapi Kristus datang untuk orang yang berdosa. Kasih sebagai saudara sepenanggungan dalam Kristus adalah bagaimana wujud kita mencerminkan kasih itu dalam kehidupan kita tanpa harus dipenuhi dengan rasa iri, rasa benci, dan juga rasa dendam antara sesama. Mari mengakhiri akan firman Tuhan ini, mari kita berefleksi bersama sesuai dengan firman Tuhan saat ini, yaitu saudara dalam Kristus, saudara sepenanggungan dalam Kristus. Semoga firman Tuhan yang singkat ini dapat menjadi berkat bagi kita dan juga orang lain dalam menjalankan hari-hari hidup kita selanjutnya. Selamat menjalankan minggu Advent dan juga selamat menyongsong akan hari raya datang. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya.